Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pasca libur panjang akhir pekan di mana negara saham gabungan lagi-lagi kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih banyak Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDA Channel pasca libur panjang akhir pekan. Ini harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak, di atas 1%, tampaknya mengikuti Wall Street pasca dari The Fed mempertahankan posisi suku bunga, namun ada sinyal hawkish nih, kehati-hatian ke depannya mengingat data inflasi tampaknya belum mengarah signifikan ke target 2%. Analisis Anda? Ya benar sih, dan memang kalau dilihat dari pergerakannya ini lebih ke profit taking ya, karena memang kita udah naik cukup banyak di sebelum libur kemarin, dan memang puncaknya semalam ketika The Fed menahan suku bunganya di level yang sama, dan lebih fokus view-nya untuk kedepannya kalau mereka akan lebih terfokus kepada menjaga inflasinya. Jadi memang ini membuat market US juga semalam turun banyak, dan sebelumnya juga kita tahu Nasdaq juga turun banyak karena memang rilis artificial intelligence dari China jauh lebih baik daripada yang udah ada di US, dan dengan harga yang lebih murah ini juga menjadi tekanan untuk sektor teknologinya, dan ini sebenarnya lebih refleksi aja sih dari market US sih. Jadi harusnya nggak terlalu panik kalau memang sekarang turun di 1,25% ya. Cuman kalau kita lihat big movernya lebih dari bank ya, dari BCA, BRI dan Mandiri. Baik, bagaimana arah indeks harga saham gabungan, Pak Yaki? Pekan ini termasuk pekan yang cukup pendek, Pak. Tinggal menyisakan perdagangan besok di Jumat. Di sisi lain, para pelaku pasar ini juga masih menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat. Jadwalnya kalau tidak salah Jumat malam, Pak. Apakah ini akan makin menguatkan hawkish The Fed atau mungkin ada potensi penurunan data inflasi sehingga hawkish The Fed agak sedikit berkurang? Kemudian para investor juga berharap ini juga memberikan angin segar untuk perdagangan ke depannya. Kalau lihat dari kebijakan The Fed semalam harusnya memang lebih hawkish ya. Cuman kan yang dari lokalnya sendiri kita masih tahu bahwa dimulai akhir bulan ini dan dimulai dari minggu lalu juga udah mulai rilis laporan keuangan full year 2024 untuk beberapa emiten big cap ya, BCA dan BNI udah rilis, dan di minggu depan itu ada Mandiri dan BRI untuk big banknya, dan beberapa emiten sudah mulai rilis laporan keuangan. Ini bisa jadi katalis dalam negeri sih, walaupun memang tekanan dari US masih cukup besar dari luar ya, karena kalau kita lihat portfolio sendiri udah lebih dari 3 triliun ya untuk year to date, dengan kemarin di tanggal 24 itu sekitar 800 bio. Jadi memang tekanan foreign outflow masih cukup besar, cuman katalis dalam negeri masih dari rilis laporan keuangan menjadi katalis domestiknya sih untuk nge-boost ISG lagi ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan ISG hari ini juga harusnya masih bisa bertahan ya di area 7021 sampai 7050 untuk buy on support ISG lagi sih. Baik. Hari ini sampai sejauh ini di 7.076 melemah di 1,25% pemirsa. Tadi juga Anda sempat singgung Pak Yaki, lebih kepada aksi profit taking dilakukan ketika indeks harga saham gabungan sudah naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan sasarannya adalah tampaknya saham-saham big cap ini Pak. Saya mau ke sisi sektoral terlebih dahulu Pak, sebelum kita ke perbankan big cap. Barang baku hari ini tampaknya mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Yaki, tidak hanya Aman, BRMS, Antam juga masing-masing mengalami pelemahan di atas 5%. Bagaimana Anda melihat posisi ini, terutama dari sisi teknikal? Kita ke Aman terlebih dahulu, Pak Yaki. Kalau dari pergerakan Aman sendiri sebenarnya ini sudah cukup murah ya, dan memang Aman sudah mulai break di support bearish-nya ya. Jadi ada potensi untuk Aman besok, ada potensi untuk pelemahan lanjutan ya, untuk uji area support terdekatnya di area 7725 sampai 7725 sampai 7450. Jadi hati-hati karena besok masih ada potensi untuk koreksi. Kalau lihat dari pergerakan hari ini, volume juga masih relatif sama ya, cuman memang beberapa indikator sudah mulai oversold. Mungkin ini yang menarik, cuman lihat dari pergerakan hari ini ada potensi besok harus masih uji area support di area 7725 sampai 7450-an ya. Jadi tekanan jual masih ada potensi sih untuk Aman berlanjut di esok hari sih. Rekomendasinya seperti apa Pak? Lebih buy on rebound ya, atau buy on break di atas
di atas 7950 kalau memang aman besok bisa rebound ya di atas 7950 sampai 8000. Tapi kalau aman belum bisa rebound di atas 8000 menurut saya lebih cenderung untuk koreksi lagi ya, untuk lanjutan penurunan testing support di area 7725 sampai 74 7450-an. Dalam 6 bulan terakhir Pak Yaki, aman sempat menyentuh di level 12.200-an Pak. Namun beberapa bulan terakhir termasuk di awal tahun 2025, aman lebih cenderung melemah ini. Dari sisi pola seperti apa dengan sudah koreksi dalam untuk aman? Ya, tren bearish berlanjut ya. Kalau kita lihat dari pergerakan sejak akhir Mei 2024 dan kemungkinan ini akan masih terus berlanjut karena memang kalau lihat dari spot trendnya juga masih ada potensi untuk koreksi minor lanjutan jika besok break di bawah 725 masih tren bearishnya mungkin masih berlanjut sih. Jadi 725 7450 sebaiknya menurut saya sih kalau memang jebol better di position atau stop loss sih karena memang ada potensi untuk koreksi lanjutan sih sampai ke level di area 5.600 sampai 6.000-an sih. Baik, masih dari barang baku Pak, kita coba ke Antam. Hari ini juga tertekan cukup dalam di 6,38% di 13.95. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Antam besok bisa diperhatikan di area 1385 ya, di area 1380 1385 jika Antam bisa bertahan harusnya potensi untuk reboundnya bagus dengan perform awal itu di atas 1420. Jadi kalau Antam besok bisa rebound di area 1380 dan rebound di atas 1420, potensi Antam untuk bisa kembali ke level 1450 sampai 1490 terdekatnya. Karena memang Antam masih ada gap di atas ya di area 1570 sampai 1585. Rekomendasinya Pak untuk Antam? Bisa spekulatif buy jika bertahan di atas 1380 1385 atau buy on break di atas 1420. Baik, penutupan hari ini untuk Antam di 13.95, melemah di 6,38%, amati 13.85 atau buy on break di 1.420 pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Itu dari sisi saham Pak, dari sisi sektoral maksud saya. Sementara dari sisi saham, hari ini BBCA tampaknya menjadi pemberat terbesar Pak dari perbankan big cap. Dan kalau tidak salah di intraday hari ini juga sudah menyentuh ke level intraday terendahnya, paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Ya, kalau dari pergerakan sebenarnya memang biasanya udah cukup dalam ya penurunannya dari level tertingginya di area 10.900 sampai terendahnya kembali kalau sekarang di level 9175. Cuma masih menarik untuk memantau BCA atau buy on spot BCA selama bertahan di atas 8950 sampai 9100. Karena potensi untuk technical reboundnya masih cukup bagus untuk BCA dan kalau kita lihat dari sisi tren memang sudah bearish dengan ditutup di area 9175, cuman area untuk speculative buy masih bisa kalau memang BCA-nya masih kuat bertahan di atas area 8.900 sampai 9.100 sih untuk esok harinya. Baik, arahnya akan kemana Pak? Pasca rilis dari kinerja masih di atas 10% dari posisi kinerjanya, kemudian juga rencana juga akan mengumumkan dividen ini BBCA. Sentimen ini akan mempengaruhi arah kemana nanti untuk harga sahamnya? Ada potensi mengalami penguatan signifikan lagi tidak Pak dalam jangka pendek dan menengah? Ya kalau lihat dari tekanan jualnya dari ASI sebenarnya ada potensi untuk masih berlanjut ya koreksinya ya. Karena memang kalau kita lihat dalam 5 hari perdagangan terakhir itu asing net sell-nya sudah lebih dari 2,3 triliun ya di regulernya sendiri. Jadi memang ada potensi untuk koreksi berlanjut, cuman harusnya udah nggak terlalu banyak ya karena kalau kita historically jarang biasanya tuh untuk keluar exit lebih dari 2,3 triliun itu karena biasanya terakhir biasanya koreksi itu di Maret 2024 itu nggak terlalu besar ya, ini terlalu masif sih keluarnya. Jadi memang tekanan jual masih cukup ada, teman harusnya lebih relatif terbatas dengan kondisi udah keluar lebih dari 2,3 T. Jadi ada potensi technical rebound atau reversal menarik selama bertahan di atas 8.900 sampai 9.000-nya. Sentimen dividen memberikan pengaruh tidak nanti Pak? Bisa jadi katalis positif atau jadi sentimen positif, cuman mungkin nggak akan terlalu kuat ya karena bagaimanapun juga banyak investor atau trader kita juga yang agak khawatir dengan dividen trap ya. Jadi mungkin ini bisa jadi dilema sendiri. Cuman kalau lihat dari pergerakan saat ini harusnya ini udah cukup murah sih untuk kita beli BCA untuk investasi jangka panjang ya. Oke, kita bergeser ke BBRI Pak. Hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 1,67%. BBRI juga akan merilis kinerja mereka full year di 2024 pada minggu depan. Terkait dengan ekspektasi, seperti apa ekspektasi investor terhadap kinerja BBRI setelah BBNI dan BBCA sudah rilis, Pak Yaki?
Ya, kalau dia dari pergerakannya harusnya nggak terlalu optimis ya untuk BRI sendiri ya. Pertumbuhan mungkin masih untuk top line-nya sendiri dan net income-nya mungkin masih di range di bawah 8 persenan, mungkin sekitar 5 persenan. Jadi masih lebih soft daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuman secara nilai itu laba BRI pasti masih lebih tinggi daripada BCA dan Mandiri. Ini yang masih harus diperhatikan oleh investor. Jadi mau lihat growth-nya atau mau lihat result akhirnya. Cuman memang dengan kondisi ini agak susah ya untuk melihat kinerja pertumbuhan BRI untuk kedepannya karena memang kredit UMKM kan juga semakin diperketat ya walaupun dan kemarin juga berita wacana terkait aturan penghapusan kredit macet untuk bank-bank BUMN juga menjadi tekanan lain ya untuk Big Bank karena memang yang dikhawatirkan orang kan ini bagaimana proses penghapusannya walaupun memang secara struktural penghapusan itu harusnya tidak mengganggu kinerja perbankan karena memang dari awal setiap filteran kredit itu sudah ada pencadangannya. Baik, support dan resisten untuk BBRI. Arah selanjutnya, terutama jelang dari rilis kinerja dan pasca rilis kinerja nantinya. Ya, ini besok harus diperhatikan BRI di area 4.100. Kalau sampai jebol 4.100 ada potensi untuk BRI kembali ke level 3.990 sampai 4.000. Cuman kalau BRI bisa bertahan di level 4.100, potensi reversal BRI cukup bagus untuk balik ke level terdekatnya di 4.190 sampai 4.220 dan atasnya lagi di 4.260 sampai 4.350-an. Jadi harus diperhatikan level penentunya di 4.100 sih. Baik. Mau turun ke 3.990 atau balik lagi rebound ke 4.190-an sampai 4.220. Oke, penutupan hari ini di 4.120, intraday terendah sempat ke 4.090 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu, kita akan jeda, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.